Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Servis HP Elektronik. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Amin. Baik teman-teman, pada kali ini pembahasan kita adalah mesin cuci ya. Mesin cuci di sini ada bahan kita hari ini adalah Panasonic ya, Panasonic satu tabung otomatis. Ini sudah dibongkar, dimana ini keluarnya adalah tombolnya tidak berfungsi, dan daripada mengganti tombol modul baru, beli baru mahal ya. Jadi untuk kali ini kita akan mencoba melakukan pergantian dari manual ke dari otomatis ke manual ya. Artinya kita merubah mesin cuci otomatis menjadi manual. Nah, bagaimana caranya? Sangat mudah sekali langkah-langkahnya yang akan saya praktekkan di sini ya. Ini bisa dikerjakan di rumah, bahkan yang tidak ada skill sekalipun. Ini Panasonic ya, Panasonic tipe seperti ini. Seperti itu, ini satu tabung. Nah, kemudian saya akan melakukan kita akan melakukan perubahan. Maksudnya kita rubah dari modul tadi, tombol otomatis kita jadikan manual. Karena kenapa? Jika diganti lagi itu di samping mahal harganya, kemudian tidak lama nanti rusak lagi, ganti lagi, rusak lagi, ganti lagi. Jadi lebih baik kita manualkan saja. Nah, untuk yang bahan kita kali ini itu saya ulangi lagi, itu adalah mesin cuci otomatis satu tabung Panasonic ya. Nah, bisa diperagakan di brand-brand yang lain, bukan mesti di Panasonic saja. Nah, itu caranya, langkah-langkahnya seperti apa, saya akan praktikkan secara langsung dan secara sederhana yang bisa dikerjakan, diikuti oleh banyak orang dan bermanfaat pastinya. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah bergabung untuk subscribe, dan bagi yang belum bergabung untuk subscribe, saya silakan di subscribe. Selama subscribe masih gratis, selamanya gratis ya. Baik teman-teman, ini penampakan dari belakangnya ya. Ini sudah saya buka. Nah, untuk kalian ini jangan ribet-ribetnya, jangan ribet-ribet. Ini kan ada kabelnya di belakang. Ini langkah awalnya, kalian buka bagian belakang. Ini ada kabel nanti di sini. Ini sudah saya putusin semua karena kemakan tikus juga. Ini ada kabelnya, kalian putusin aja, diputuskan semuanya. Nah, seperti ini, soket-soket yang dari atas, dari tombol itu ya, kita putuskan semuanya seperti ini. Dan kalian sisakan, kita sisakan hanya kabel ini. Kita perlu kabel ini yang dari dinamo 2, ini dari dinamo. Saya jelaskan ini. Ya, ini kabel dinamo ya, ada 3 kabel dinamo, ada 3. Kemudian ada yang naik ke atas itu. Nah, ini kapasitor, kemudian ini kabelnya naik ke atas ya, naik ke atas. Ini kita sisain aja setinggal supaya lebih hemat ya, kita bisa gunakan kabel ini. Kemudian ini ada juga kabel satu lagi, ini dari drain motor. Dan motor juga naik ke atas. Nah, ini kita sisain juga supaya bisa kita gunain nanti untuk menghemat biaya ya, biar hemat lagi, menjadi hemat ya. Nanti kita tinggal tambah kabel seadanya saja, tidak banyak lagi ya. Kemudian langkah pertama, kita tentukan dulu colokan listriknya mana ya. Ini harus tahu colokan listrik mana. Kita singkirkan, dan ini bisa nanti berguna, ini kita gunakan nanti, masih kita gunakan. Oke, saya praktekkan
Langsung cara perubahannya seperti apa. Nah, untuk bahan-bahannya itu kita sediakan, tinggal cari aja di toko elektronik ya. Bilang timer pencuci 3 kabel, kemudian timer pengering 2 kabel, udah ya. Kemudian saklar on off seperti ini boleh, saklar blender juga boleh, saklar on off, pokoknya apa saja yang bisa digunakan seperti ini sesuai selera. Nah, kemudian kita pasang seperti ini kebetulan saya sudah memasangnya supaya untuk menghemat waktu ya. Ini saya tempelkan sini, saya kasih lem karena kita sesuaikan dengan tombol yang ada ya, seperti apa tombolnya. Kita pasang seperti ini, saya beri lem, kemudian yang pengeringnya juga sama. Ini saya pakai lem bakar itu ya, saya gunakan lem bakar. Nah, di sini letaknya, kalian bisa letakkan di mana saja karena ini kan kalau di belakang itu tidak bisa ya, harus di tombol ini karena di belakang terlalu sempit seperti ini. Nah, ini sempit, tidak bisa kita taruh timernya, jadi kita letakkan di tombol ini. Jadi nanti letaknya seperti ini, sini ya. Nah, nanti kalau sudah jadi itu hasilnya seperti ini. Ya, seperti itu. Dan ini saklar. Nanti fungsi-fungsinya akan kita jelaskan di sini ya. Ini setelah kita pasang seperti ini. Ini sudah terpasang seperti ini, ya. Dan kabelnya juga panjang ya. Ini kabel juga panjang ketika kita belikan. Jadi ini sangat membantu untuk kita berhemat ya. Oke, ini penampakannya sudah selesai. Kita pasang seperti ini. Oke. Ya. Oke, baik teman-teman, kita kembali fokus pada colokan listrik ya. Ya, colokan listrik yang mengeluarkan kabel 2 ya, 2 kabel ini. Ini harus diingat ya. Ingat. 2 ini. Kemudian yang pertama sekali saya ingin praktekkan untuk drainnya dulu ya. Drainnya dulu, ini kabel drainnya bisa diurutkan dari sini, itu drain. Ini keluar kabelnya 2 ya, drain. Kemudian tadi kita sisakan 1 ya, 1 nih. Kemudian tinggal 1 lagi. Ini kita tambah kabel nanti. Namun ini untuk praktek, jadi kita praktek langsung. Nah, untuk drain itu kita letakkan di saklar ya, saklar ada 2 kabel. Nah, yang 1 kabel kita arahkan dia langsung ke kabel motor drain. Oke, kita praktekkan ini ya. Ini langsung dari motor drain, ini langsung kita sambung ke saklar, salah satu kabel saklar. Ya, seperti ini ya. Ini sudah saya sambung. Kemudian yang satu lagi ini kita sambungkan ke colokan listrik, salah satu kabel colokan listrik. Baik, kita gunakan warna hitam saja. Kita ambil kabel lain, kita gunakan, kita sambung ke saklar yang satunya lagi. Ya, ini kita langsungkan ke listrik.
Nih listrik kan ada dua. Ini kemudian sisa kabel satu lagi kita sambung di kabel drainnya. Baik teman-teman, ini sudah kita sambung. Saya ulangi lagi, ini kan kabel dari motor drain. Ini kabel dari motor drain tadi yang warna merah ya, ini motor drain 2 itu langsung ke saklar ya. Ini supaya tidak bingung, ini langsung ke saklar ke motor drain. Kemudian yang kabelnya satu lagi itu kita beri kabel itu langsung ke colokan listrik. Ini colokan listrik ini. Kemudian kabel drain yang satu lagi kan ada dua, satu lagi juga kita sambungkan ke listrik. Nah seperti ini ya, seperti ini sudah tersambung. Kemudian kita tes apakah drainnya bekerja atau tidak dengan menggunakan saklar ini. Teman-teman diperhatikan baik-baik, jangan sampai salah ya. Ini kita rapikan dulu, kemudian kita colokkan listrik. Oke teman-teman, ini sudah saya colokkan listrik ya, sudah kita colokkan listrik. Sekarang kita coba tes, tekan on ya. Ya, kita lihat tuh drainnya bekerja ya. Kita matikan, kita hidupin lagi. Saya matikan ya. Ya. Artinya kita sudah berhasil dalam satu langkah. Kita sudah berhasil untuk merubah bagian drainnya. Drainnya sudah bekerja, ini sudah berhasil. Kemudian kita lanjutkan pada timer pencuci. Nah untuk timer pencuci itu kan ada 3 kabel ya, jadi perhatikan ya, ini kabelnya ada 3, kuning, merah, kemudian coklat. Nah yang coklat ini yang satu kabel ya, ini terpisah, itu keempatnya itu kita sambung pada colokan listrik langsung. Oke. Ini langsung kita praktekkan. Ini ke colokan listrik di sini tadi ya. Oke, ini sudah saya sambungkan di colokan listrik. Kemudian kita fokus lagi pada timer yang 2 kabel lagi. Ini satu kabel sudah tersambung, kemudian 2 kabel lagi, merah sama kuning. Merah sama kuning ini kan ada kabel yang kita sisakan tadi dari dinamo motor, dari motor dinamonya seperti ini.
dinamo motor ada 3 kabel. Nah, diingat aja ya, jangan dihafal warnanya karena di setiap mesin cuci berbeda-beda warna nantinya. Nah, jadi ini ingat aja, ini 3 kabel. Baik teman-teman, kita ulangi lagi. Kita fokus pada 3 kabel ini. Dinamo, untuk dinamo ada 3 kabel. Nih, ada 3 kabel ya. Nah, yang 2 kabel ini pasti menuju ke kapasitor 2, biru sama kuning kan. Nah, ini kabel yang kita sisakan tadi. Ini dari kapasitor ke dinamo, ini juga dari kapasitor ke dinamo. Nah, ini kabelnya ya. Nah, ini kita sambungkan ke pada timer pencuci yang sisa 2 kabel tadi, merah sama kuning ini. Kalau ini kan sudah kita sambungkan ke listrik langsung, ini ke dinamo yang tersambung langsung ke kapasitor 2 ya. Kita sambungkan. Pelan-pelan saja, yang penting bisa dipahami dan dimengerti. Itu bisa dipraktekkan langsung di rumah tanpa bawa ke tempat servis nih. Ini bolak-balik tidak masalah ya, kita sambungkan saja. Ini untuk pencuci, sudah kita sambungkan. Kemudian satu lagi, nanti tinggal kita rapikan ya. Ini saya ulangi lagi nih. Ini yang dari timer ada 3, 1 ke colokan listrik, yang 2 lagi ke dinamo yang tersambung langsung ke kapasitor ya. Ingat ya. Oke, baik, ini sudah kita sambungkan, kemudian kita tes apakah sudah berfungsi untuk pencucinya. Ini hati-hati, jangan sampai terkena, bisa fatal. Gitu ya, seperti ini ya. Ini sudah tersambung. Kita praktekkan dengan kita putar ini nanti. Oke, kita biarkan di sini saja dulu. Teman-teman, langsung kita praktekkan ya. Setelah kita pasang, kita tes menggunakan listrik. Ini saya colokan ke listrik. Ini sudah saya colokan ke listrik. Kemudian kita putar pada timer ya. Timer kita putar. Oke, itu mesinnya sudah nyala. Mari kita lihat. Ya. Nah, teman-teman, untuk pencuci sudah bekerja. Jadi yang kita sambung tadi sudah pas ya. Sudah bisa bolak-balik juga. Nah, kita lihat ya, bolak-balik ya. Oke, artinya kita berhasil teman. Sekarang kita matikan. Jangan lupa dicabutkan colokannya. Colokannya dicabut ya. Oke, baik teman-teman, kita sudah melakukan 2 langkah, yaitu saklar untuk drain, pengering, buang air ya. Kemudian pencuci sudah kita sambungkan dan sudah kita praktekkan langsung dan berhasil duanya. Tinggal 1 langkah lagi, yaitu pada timer pengering. Nah, seperti apa caranya? Simak terus, jangan sampai salah ya. Nah, ini untuk timer pengering itu ada 2 kabel ya, 2 kabel. Kabelnya warna apa saja bebas.
tergantung dari timer yang kita beli. Ada dua kabel timer, satu kabel dari timer itu kita letakkan di colokan listrik langsung seperti tadi ini ya. Sini. Salah satu saja. Dipotong saja. Kemudian tinggal satu kabel lagi yang dari timer pengering, itu harus kita lakukan pencarian. Artinya di antara dua kabel ini kabel dari dinamo ya, dari dinamo yang tersambung langsung ke kapasitor. Ada dua ya, kita buka saja ya, ada dua. Nah, yang pertama kita letakkan dulu di kabel warna kuning. Nah, dimana nanti setelah kita tes tabungnya tidak berputar, maka kita ganti dengan warna yang biru. Oke. Nah, dan sebaliknya jika kita taruh pertamanya di sini, maka nanti kita akan tukar lagi kalau tabungnya tidak berputar. Caranya seperti itu ya. Ini saya letakkan di warna biru dulu. Nanti jika tidak berputar tabungnya, maka kita ubah lagi ke warna kuning ini. Oke teman-teman, sekarang sudah saya sambung dan langsung kita tes. Tidak perlu berlama-lama di sini. Oke, ini kita tes ya teman-teman. Saya colokkan ke listrik. Kemudian kita putar pengeringnya. Ya, kita salah ya, berarti kita harus balik. Baik teman-teman, ini tadi di warna biru, sekarang kita tukar ya, karena tadi tidak bisa berputar tabungnya, kita tukar ke warna kuning. Kalau untuk khusus pengeringnya itu memang harus kita cari, tapi kalau untuk pencuci itu bebas ya, karena dia dua kabel, jadi kita bisa taruh di keduanya. Oke, baik teman-teman, kita sudah pasang tadi yang untuk pengeringnya, timernya, satu di colokan listrik dan satu lagi itu di antara ini ya. Kita kalau untuk pengering kita cari antara kabel dinamo yang tersambung ke kapasitor dua ini, antara yang biru atau yang kuning. Jadi salah satunya nanti kita tempelkan dulu, baru kita hidupkan apakah dia tabungnya berputar. Jika berputar maka dia itu tepatnya, jika tidak berputar tinggal ditukar saja ya, ditaruh di sebelahnya gitu. Nah, ini saya sudah tukar dan sudah kita pasang. Mari kita lihat dan kita tes langsung ya. Saya colokkan listrik. Teman-teman, ini langsung kita putar. Oke teman-teman, untuk pengering itu harus kita on kan dulu pembuangannya yang mana, ini saklar yang kita buat tadi, supaya apa, motor belnya itu terbuka dan sekaligus membuka pengunci dari tabung ya. Jadi ini kita on kan dulu ya, kita on kan dulu saklar yang telah kita buat tadi. Otomatis groundnya tertarik ya, udah tertarik. Kemudian baru kita putar untuk timer ya, timer pengering ya. Oke, nah udah bekerja.
Mari kita lihat apakah tabungnya sudah berputar ya. Oke teman-teman, tabungnya sudah berputar dan bekerja dengan baik. Artinya pengering sudah bisa, pencuci sudah bisa, untuk pembuangan air juga sudah bisa. Jadi ini sudah kita manualkan seperti ini. Baik teman-teman, langkah-langkahnya seperti itu sangat mudah ya, sangat mudah dipraktekkan di rumah secara mandiri. Jadi untuk kalian yang punya permasalahan di bagian tombol pengontrolnya, jadi jika tidak cukup biaya untuk mengganti tombolnya, lebih baik dimanualkan saja seperti ini, lebih awet ya. Nah untuk cara-caranya silahkan dilihat di video tadi, diulang-ulang. Baik teman-teman, ini sudah kita rapikan semuanya, sudah kembali seperti awalnya. Ini kabel-kabel sudah kita rapikan setelah kita tes tadi berhasil, dan sekarang kita coba lagi ya setelah kita rapikan. Dan penampakan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini untuk was dan ini untuk pengeringnya. Dan ini jangan lupa ya, sebelum kita menghidupkan pengering, kita onkan dulu drainnya, motor drainnya. Jadi teman-teman, kita lihat ya ini seperti apa penggunaannya. Kita colokkan listrik dulu. Kita beri sumber, sudah. Kemudian kita tes pencucian. Oke, pencuci berputar. Baik teman-teman, untuk pencuci was itu berputar ya dan berfungsi. Sekarang kita coba untuk pengeringnya ya. Ini kita on kan dulu, dan motor drainnya menarik ya, terbuka. Kita coba untuk pengeringnya, kita putar ya, pengeringnya berputar. Dan kita berhasil ya teman-teman, seperti itulah caranya. Baik teman-teman, seperti itulah caranya, langkah demi langkah. Semoga kalian bisa mengikuti ya, dan semoga menjadi bermanfaat untuk banyak orang. Baik, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.